Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Apa sih segitiga itu? Segitiga adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Suatu segitiga biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis segitiga. Yang pertama, jenis-jenis segitiga menurut panjang sisinya. Ada 3 jenis, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Selain itu, juga terdapat jenis-jenis segitiga menurut besar sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku, lalu ada segitiga lancip, dan ada segitiga tumpul. Nah, sekarang ayo kita belajar tentang sifat-sifat dari masing-masing jenis segitiga yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Sifat yang pertama yaitu segitiga sama sisi memiliki 3 buah sisi yang sama panjang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sifat yang kedua yaitu memiliki 3 buah sudut yang sama besarnya, seperti yang ada pada gambar juga. Sifat berikutnya yaitu segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri dan 3 simetri putar. Berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat segitiga sama kaki. Sifat yang pertama yaitu segitiga sama kaki mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang. Pada gambar yang ada di layar, yaitu sisi yang di sebelah kanan dan sisi yang di sebelah kiri, panjangnya sama. Kemudian segitiga sama kaki mempunyai 2 buah sudut yang sama besar, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Sifat berikutnya yaitu mempunyai 1 sumbu simetri dan 1 simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang memiliki sifat yaitu yang pertama mempunyai 3 buah sisi yang masing-masing panjangnya sembarang, atau terserah kalian mau panjangnya berapa. Sifat yang kedua yaitu segitiga sembarang memiliki 3 buah sudut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari jenis segitiga yang dibedakan berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Sifat yang pertama yaitu salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat atau sudut siku-siku, dan kedua sudut lainnya merupakan sudut lancip. Berikutnya yaitu segitiga tumpul. Sifat yang pertama yaitu salah satu sudutnya memiliki besar lebih dari 90 derajat, dan kedua sudut lainnya merupakan sudut lancip. Dan segitiga yang ketiga yaitu segitiga lancip. Pada segitiga lancip, ketiga sudutnya memiliki besar kurang dari 90 derajat, atau ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, selain sifat-sifat segitiga yang sudah kalian pelajari tadi, juga ada sifat-sifat lainnya pada suatu segitiga, yaitu jumlah ketiga sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Atau dengan kata lain, pada suatu segitiga, apabila kalian menjumlahkan ketiga sudut dalam segitiga, akan menghasilkan 180 derajat. Selain itu, sifat istimewa pada segitiga yaitu sifat ketidaksamaan segitiga yang menyatakan bahwa untuk sembarang segitiga, jumlah panjang dua sisi haruslah lebih besar daripada panjang sisi yang lain, seperti yang ada pada gambar berikut. Sebagai contoh, pada segitiga ABC, panjang A ditambah panjang B haruslah lebih besar daripada panjang C. Kemudian, selain itu, ada juga yang dinamakan sudut luar segitiga. Pengertian sudut luar segitiga yaitu sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memahami keliling dan luas segitiga. Keliling suatu segitiga yaitu jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi segitiga tersebut, sedangkan luas segitiga yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi pada segitiga tersebut. Untuk mengetahui keliling dan luas segitiga, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar persegi dengan panjang sisi S. Luas bangun tersebut yaitu sisi dikali sisi. Apabila persegi tersebut dipotong tepat pada salah satu diagonalnya, seperti pada gambar berikut, akan menghasilkan dua buah segitiga sama besar seperti gambar berikut ini. Nah, dari sini kita sama-sama tahu bahwa luas segitiga tersebut sama dengan setengah dari luas persegi. Nah, luas persegi tadi kan panjang sisi persegi dikali panjang sisi persegi. Sehingga luas segitiga sama dengan setengah dikali panjang sisi persegi dikali panjang sisi persegi. Pada segitiga dikenal dengan sebutan alas dan tinggi segitiga. Jadi, didapatkan bahwa luas segitiga yaitu setengah dikali panjang alas dikali tinggi segitiga. Kemudian, bagaimana dengan kelilingnya? Keliling suatu segitiga yaitu jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi segitiga tersebut. Nah, jadi bila diketahui suatu segitiga dengan panjang alas kita misalkan A, tinggi segitiga kita misalkan T, maka keliling segitiga tersebut yaitu
didapat dari menjumlahkan panjang sisi-sisi segitiga yang membatasi segitiga tersebut. Dan luas segitiga didapatkan dari setengah dikali A dikali T. Nah, berikutnya kita akan memahami garis-garis istimewa pada segitiga. Garis apa sajakah itu? Yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi pada satu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi yang ada di depannya. Kemudian, ada garis bagi. Garis bagi pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Berikutnya, ada garis sumbu. Garis sumbu pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada garis berat. Garis berat pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi itu dengan titik tengah sisi itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara menggambar garis-garis istimewa pada segitiga tersebut. Alat-alat yang dibutuhkan untuk menggambar garis-garis tersebut yaitu jangka, pensil, penghapus, penggaris, dan kertas. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara melukis garis tinggi pada suatu segitiga. Langkah pertama yaitu gambarlah segitiga ABC sembarang. Langkah kedua yaitu buatlah busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik KL seperti yang ada pada gambar. Langkah ketiga yaitu buatlah busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan jari-jari yang sama panjang, sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikutnya yaitu hubungkan titik A dengan titik M, sehingga memotong garis BC di titik D. Setelah terbentuk demikian, maka terciptalah garis AD, yaitu garis tinggi segitiga pada sisi BC. Mudah kan? Berikutnya, kita akan melukis garis bagi pada suatu segitiga. Kita akan melukis garis bagi dari titik sudut A ke garis BC pada segitiga. Langkah pertama, yaitu gambarlah segitiga ABC sembarang. Langkah kedua, yaitu buatlah busur dari titik A sebagai titik pusat, sehingga busur tersebut memotong garis AB di titik K dan garis AC di titik L. Kemudian, buatlah dua busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan panjang jari-jari yang sama, sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M. Langkah keempat, hubungkan titik A dengan titik M, sehingga memotong garis AC di titik D. Setelah didapat gambar yang demikian, jadi garis AD adalah garis bagi segitiga pada sisi BC. Mudah kan? Kalau gitu kita lanjut ke melukis garis sumbu pada segitiga. Kali ini kita akan melukis garis sumbu di sisi BC pada suatu segitiga. Langkah pertama yaitu gambarlah segitiga ABC sebarang. Kemudian langkah kedua yaitu buatlah busur lingkaran dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari lebih dari setengah panjang sisi BC sehingga busurnya di atas dan di bawah garis BC. Langkah ketiga yaitu buatlah busur lingkaran dengan titik C sebagai titik pusat dan jari-jari tetap sama seperti yang langkah kedua tadi sehingga memotong kedua busur di titik P dan titik Q. Langkah berikutnya yaitu hubungkan titik P dengan titik Q. Setelah tercipta demikian, maka terbentuklah garis PQ. Nah, garis PQ inilah merupakan garis sumbu pada sisi BC. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan melukis garis berat pada suatu segitiga. Kali ini kita akan melukis garis berat dari titik A ke sisi BC pada segitiga. Langkah pertama, gambarlah segitiga ABC sembarang. Nah, langkah kedua yaitu kalian buat garis sumbu pada sisi BC yang caranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sampai terbentuk seperti pada gambar. Nah, setelah itu kalian beri nama titik potong yang memotong garis BC dan garis sumbu yang barusan kalian buat, kalian beri nama titik potongnya dengan titik D. Langkah ketiga yaitu hubungkan titik A dengan titik D. Nah, garis AD inilah merupakan garis berat, sehingga panjang garis BD sama dengan panjang garis DC. Wah, ternyata mudah-mudah ya cara menggambar garis-garis istimewa pada segitiga. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menaksir luas bangun datar yang tidak beraturan. Apa sih bangun datar tidak beraturan itu? Bangun datar tak beraturan merupakan benda-benda nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti daun, batang pohon, penghapus, bolpen, telapak tangan, dan lain-lain.
Benda-benda tersebut dapat diketahui luas permukaannya dengan menggunakan konsep mencari luas pada bangun datar segi 4 dan segi 3 yang telah kalian pelajari. Nah, langsung saja kita mulai. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk menentukan luas daerah bangun-bangun yang tidak beraturan, seperti pada soal, yaitu dengan menghitung petak yang menutupi bangun tersebut. Untuk petak yang tidak utuh, jika petak yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka petak tersebut dihitung satu petak. Nah, bisa kalian lihat seperti pada gambar. Dengan demikian diperoleh luas daerah bangun A, yaitu 12 satuan, bangun B, yaitu 6 satuan, dan luas daerah bangun C, yaitu 7 satuan. Nah, sudah selesai materi segitiga pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar.